Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dola semua, bertemu kembali dengan Dola di sini. Kali ini Dola akan bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di Mesir yang rajanya kejam luar biasa. Ia menindas Bani Israel dan memperlakukan dengan hina. Ia sembelih setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir di sana. Takut lahir pemuda yang menghancurkan kekuasaannya. Allah beri petunjuk ibu Nabi Musa agar tetap menyusui bayi mungilnya. Jika ia khawatir akan keselamatannya, hanyutkan saja di sungai Nil bayinya. Allah berjanji mengembalikan Musa pada ibunya. Bahkan Allah katakan Musa akan menjadi rasulnya. Ia akan hidup di tengah Fir'aun dan menjadi musuhnya. Fir'aun, Haman, dan para tentara tak menyadarinya. Bayi Musa ditemukan oleh para pembantu istana. Lalu ia dipungut istri Fir'aun dengan sangat gembira. Istri Fir'aun memohon agar bayi itu jangan dibunuhnya. Ia ingin menjadikan bayi itu sebagai anak angkatnya. Tak satu pun perempuan di istana bisa menyusui Musa. Ia menolak setiap perempuan yang ingin menyusuinya. Hingga akhirnya kakak perempuan Nabi Musa berkata, "Aku tunjukkan keluarga yang bisa memeliharanya." Allah pertemukan kembali Nabi Musa dengan ibunya yang segera menyusui Musa kecil penuh rasa bahagia. Itulah bukti maha besar Allah dengan segala janjinya. Disampaikan pada ibu Musa saat menghanyutkannya. Nabi Musa tumbuh perkasa dan sempurna akalnya. Suatu saat, ia melihat dua lelaki bertengkar di kota. Lelaki dari Bani Israel meminta pertolongannya. Nabi Musa memukul musuh Bani Israel dan binasa. Nabi Musa insaf dan segera memohon ampun Allah Ta'ala. Pembunuhan itu membuat Nabi Musa takut tinggal dalam kota. Lelaki Bani Israel yang pernah ditolong kembali mengadu padanya, membuat Nabi Musa marah dan bermaksud memukulnya. Si lelaki itu menyebut pembunuhan yang dilakukan Nabi Musa, membuat para pembesar Fir'aun berusaha menangkap dirinya. Seorang lelaki lain merasa kasihan dan menasihati Nabi Musa agar ia segera pergi meninggalkan negeri Mesir saat itu juga. Perjalanan jauh membawa Nabi Musa tiba di negeri Madian. Di sebuah mata air ia berteduh karena letih dan kelaparan. Nampak di kejauhan dua orang perempuan sedang kesulitan untuk memberikan minum ternak mereka yang kehausan. Nabi Musa kemudian membantu kedua perempuan itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Ia angkat batu yang menutup sumur sehingga ternak bisa minum di situ. Nabi Musa lalu berteduh berdoa pada Allah yang Maha Tahu. "Ya Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu, kebaikan, yaitu makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Doa Nabi Musa didengar oleh salah satu perempuan itu. Lalu ia temui ayahnya menceritakan kejadian yang baru lalu. Sang ayah meminta salah satu putrinya memanggil Nabi Musa.
Maka dengan malu-malu perempuan itu datang menghampirinya. Ia sampaikan pesan ayahnya agar Nabi Musa ke rumah mereka. Karena sang ayah ingin memberi balasan atas pertolongannya. Kepada ayah perempuan itu, Nabi Musa menceritakan siapa dirinya. Sang ayah tenangkan Musa karena aman dari Fir'aun dan tentaranya. Lalu ia tawari Nabi Musa menikahi salah satu anak perempuannya. Dengan syarat Musa bekerja di rumah itu 8 tahun lamanya. Setelah Nabi Musa menyelesaikan perjanjian dengan mertuanya, ia boyong anggota keluarga menuju Mesir, kampung halamannya. Di perjalanan, malam yang dingin cukup merepotkan mereka. Untung Nabi Musa melihat di kejauhan ada api tampak menyala. Nabi Musa tiba di dekat api. Ia mendengar suara menyerunya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Allah perintah Nabi Musa melepas terompah yang dikenakannya. Karena saat itu ia sedang menghadap Allah di lembah suci tua. Allah kabarkan bahwa Dia telah memilih Nabi Musa. Allah ajari Nabi Musa bahwa tak ada Tuhan selain Dia. Allah perintahkan Nabi Musa beribadah padanya saja. Allah perintah Nabi Musa sholat untuk mengingat Dia. Allah perintah Nabi Musa agar melempar tongkatnya. Tongkat itu pun berubah menjadi ular besar seketika. Nabi Musa takut, tapi Allah segera menenangkannya. Allah perintah Nabi Musa mengambil tongkatnya. Ular yang dipegang Nabi Musa menjadi tongkat kembali. Tongkat kayu bercabang 2 yang selalu menemani. Selain tongkat, Allah beri Nabi Musa mukjizat yang lain lagi. Telapak tangan Nabi Musa dapat bersinar terang sekali. Allah utus Nabi Harun untuk membantu Nabi Musa. Sebab Nabi Harun dikenal lebih fasih bicaranya. Allah perintah mereka datangi Fir'aun mendakwahnya. Karena Fir'aun sangat zalim dan tak mau bertakwa. Allah perintah Nabi Musa mendakwahi Fir'aun dengan lembut. Semoga Fir'aun mau mendengar dan hatinya menjadi takut. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya meski tagut. Allah beri kesempatan ia bertobat sebelum datang malaikat maut. Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun di istananya. Nabi Musa katakan bahwa dirinya adalah utusan Allah Ta'ala. Nabi Musa minta Fir'aun bebaskan Bani Israel pergi bersamanya. Tapi Fir'aun menolak, bahkan mengolok-ngolok Nabi Musa. Dengan angkuh, Fir'aun bertanya siapa Rob semesta itu. Nabi Musa menjawab, "Dia Robmu dan Rob nenek moyangmu." Fir'aun kumpulkan para pembesarnya, kemudian dia berseru, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi," ucap Fir'aun tanpa ragu. Bahkan Fir'aun mengancam dengan penjara bagi yang tak menyembahnya. Nabi Musa berkata, "Apakah Fir'aun mau ditunjukkan bukti yang nyata?" Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular seketika. Kemudian ia keluarkan tangan dari baju dan tampak tangannya bercahaya. Nabi Musa dan Fir'aun sepakat bertemu secara terbuka. Pertemuan itu disaksikan rakyat Mesir pada waktu duha. Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun dan para pengikutnya. Kesempatan itu mendakwahkan kebenaran Allah Ta'ala. Para penyihir berbaris melempar tali dan tongkat mereka. Tali dan tongkat itu tampak seolah-olah ular nyata. Allah perintah Nabi Musa melempar tongkat di tangannya.
yang berubah jadi ular besar memakan ular palsu di depannya. Para penyihir itu tahu bahwa ular Nabi Musa bukanlah ular palsu. "Kami beriman pada Robnya Musa dan Harun," mereka berseru. Fir'aun langsung marah mendengar kata-kata para penyihir itu. "Apa kamu beriman kepada Musa sebelum aku berizin padamu?" Fir'aun mengancam para penyihir akan memotong tangan dan kaki mereka. Tapi para penyihir itu telah bertaubat dan lebih percaya pada Musa. Mereka tidak lagi takut pada ancaman siksa Fir'aun dan bala tentaranya. Sebab hati mereka sudah dipenuhi iman kepada Allah Azza wa Jalla. Para pembesar Fir'aun meminta menghalangi dakwah Nabi Musa. Maka Fir'aun perintahkan agar membunuh anak laki-laki kaum mereka. Nabi Musa mengajak kaumnya agar berserah diri pada Allah Ta'ala, memohon pertolongan Allah dari Fir'aun yang zalim dan durhaka. Allah hukum Fir'aun dan kaumnya dengan kemarau sangat lama. Allah kirim musim paceklik sehingga buah-buahan pun jarang ada. Allah ingin Fir'aun mengambil pelajaran dan bertaubat kepadanya. Tapi Fir'aun justru menyalahkan Nabi Musa atas terjadinya bencana. Fir'aun berkata bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Ia minta Haman membuat bangunan tinggi untuknya. Fir'aun ingin naik ke langit melihat Tuhan Nabi Musa. Ia ingin buktikan Nabi Musa adalah seorang pendusta. Nabi Musa mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Melihat Fir'aun semakin zalim semena-mena, itu karena Fir'aun hidup dalam gelimang harta. Nabi Musa mohon Allah binasakan hartanya. Allah perintahkan Nabi Musa membawa Bani Israel pergi. Mereka semua pergi meninggalkan Mesir pada malam hari. Maka Fir'aun kerahkan bala tentaranya untuk mencari. Mereka mengejar rombongan Nabi Musa hingga pagi. Fir'aun berhasil mengejar rombongan Nabi Musa. Saat itu rombongan Nabi Musa tiba di tepi samudra. Mereka terdesak, tak tahu harus melakukan apa. Bani Israel merasa Fir'aun pasti menangkap mereka. Saat itulah Allah perintah Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya. Seketika laut terbelah hingga nampak jalan membentang di dasarnya. Allah kirim angin kencang membuat kering jalan yang dilalui para kaum Nabi Musa. Maka rombongan Nabi Musa bergegas seberangi laut dengan gembira. Ketika rombongan Nabi Musa telah berhasil menyeberangi samudra, Fir'aun dan seluruh tentaranya baru sampai di tengah-tengahnya. Saat itulah Allah perintah Nabi Musa memukulkan lagi tongkatnya, sehingga laut yang terbelah menyatu kembali seperti sedia kala. Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka semua mati, tenggelam dalam samudra. Tapi jasad Fir'aun Allah angkat dari sana agar dapat menjadi pelajaran bagi manusia. Fir'aun hendak bertaubat saat melihat azab Allah di depan mata. Ia bermaksud menyatakan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi taubatnya Fir'aun sudah terlambat dan tidak Allah terima. Bahkan malaikat Jibril jejali mulut Fir'aun dengan lumpur samudra. Bani Israel telah menyaksikan kebesaran Allah dengan mata mereka. Tapi ketika mereka melintasi daerah kaum yang menyembah berhala, Bani Israel minta Nabi Musa agar membuatkan mereka berhala juga. Sungguh mereka itu orang-orang yang sangat bodoh dan durhaka. Nabi Musa membawa Bani Israel ke negeri yang dijanjikan untuk mereka. Tetapi negeri itu telah diduduki oleh kaum yang orang-orangnya perkasa. Nabi Musa perintahkan Bani Israel berjihad bersamanya melawan mereka. Tapi dengan sangat tidak sopan, Bani Israel menolak ajakan Nabi Musa.
"Hai Musa, kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya. Pergilah kamu bersama Robmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami duduk-duduk menanti di sini saja," kata mereka. Maka Allah haramkan negeri itu untuk mereka 40 tahun lamanya. Bani Israel tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah telah memberi berbagai nikmat kepada mereka. Bani Israel diberi makan manis seperti madu bernama manna. Juga Allah kirim burung jina untuk mereka bernama salwa. Tapi Bani Israel bosan dan minta Nabi Musa memberi yang berbeda. Bani Israel meminta makanan yang banyak dijual di pasar-pasar biasa. Maka Allah Ta'ala timpakan kehinaan serta kemiskinan pada mereka. Semua itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Allah janjikan untuk memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa. 40 malam Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya. Ia minta Nabi Harun menjadi pemimpin menggantikan dirinya, dan berpesan agar Harun tidak mengikuti kerusakan kaumnya. Saat menghadap Allah, Musa memohon kepadanya agar Nabi Musa dapat memandang Allah dengan mata. Allah katakan Nabi Musa tak akan kuat memandangnya. Allah minta Musa memperhatikan gunung di dekatnya. Saat Allah tampakkan keagungannya, gunung itu langsung hancur binasa. Maka Nabi Musa pingsan melihatnya. Ia lalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, terbuat dari batu permata yang sangat berharga, berisi pelajaran dan petunjuk bagi kaumnya. Allah perintah mereka berhukum dengannya. Selama ditinggal Nabi Musa, kaumnya kembali durhaka. Selama ditinggal Nabi Musa, kaumnya kembali durhaka. Mereka buat patung anak sapi dari emas untuk berhala. Nabi Musa marah dan menyalahkan Harun saudaranya. Kenapa ia biarkan mereka kufur kepada Allah Ta'ala? Orang yang membuat patung anak sapi itu bernama Samiri. Ia merasa mengetahui sesuatu yang Bani Israel tidak ketahui. Nabi Musa marah pada Samiri sehingga mengusirnya pergi. Nabi Musa ancam dengan hukuman yang tak bisa dihindari. Nah, itulah teman-teman kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.